Itu ngobrolin perihal film kelam. Jadi kalau kita di festival film itu habis ditonton, kita kan screening film nih, Iya, screening. bedah karya. Jadi habis ditonton kita ngobrol sama orang-orang kayak gini, ada orang tanya jawab. Iya. Kira-kira kenapa sih bikin filmnya kayak gini? Apa tujuannya? Deg-degan nggak? Berarti banyak orang tuh. Deg-degan banget. Hai Pips, welcome to the room with aku Inaya, with special guest today, Bang Dio. Dio Adhika Pratama di acara Perspektif. Oke. Yes, betul. Tau nggak Bang Dio? Bang Dio ini adalah salah satu aku respect banget karena kita sama hobinya sama nih. Respect. Ya, aku respect banget sama dia karena dia ini salah satu filmmaker juga di Bangka Belitung dan udah banyak banget karya yang udah menang festival. Tepuk tangan dong buat Dio. Amin. Oke. Pakai efek nanti. Iya, pakai efek tadi. Oke, Bang Dio tadi dari mana? Lama banget. Gimana? Tadi lama banget dari mana ya? Lagi mencari materi, jangan sampai salah ngomong di sini. It's okay, di situ aman. Enggak lah. Tadi ada kegiatan sedikit. Oke, tadi hujan juga kali ya. Hujan juga ya. Oke, Bang Dio. By the way, terima kasih udah ngajak ngobrol di sini Ya, karena aku lihat di acara Perspektif. karyanya udah banyak banget. Amin. Tapi mungkin cuman yang tadi tuh warga Instagram mungkin ya. Oke. Mungkin gak sih? Di sini aku pengen memperkenalkan salah satu semua karyanya Bang Dio deh. Boleh nggak kita bahas satu-satu? Ngobrol masalah karya, kalau karya WC masih sedikit ya Kak Ya, nanya tapi ya. kan udah ada gitu. Aku aja yang kayak gini tuh belum ada gitu. Sebenarnya sederhana kalau menurut perspektif saya, sesuai acara Iya, ya. sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kalau menurut perspektif saya tuh karya itu semua punya karya. Karya itu kan perihal apa yang kita buat ya. Bener. Dan kita percaya diri untuk mempublishnya gitu. Yes. Kayak contohnya tuh foto kalian yang kalian upload di sosial media Instagram. Itu sebuah menurut karya saya juga itu ya? karya. Kalau Oke. bukan karya, kalian nggak berani uploadnya gitu. Benar. Sederhana itu. Semua orang punya karya, namun tipe karyanya berbeda-beda. Tipe karyanya ada yang Nyanyi gitu. nah itu luas. Luas. Banyak kayak Sambil nggak masalah ya. It's okay, nggak apa-apa. Kayak orang bikin video juga suatu karya, terus foto, terus tulisan juga sebuah karya banyak sih ya sebenarnya. Tahu nggak yang di sosial media perihal yang quote-quote Yes. itu kan lagi hype banget. Iya. Itu cuma termasuk karya juga ya. Karena itu kan karya luas. Iya, nulis itu butuh dia nulis juga kan nggak salah. Nulis-nulisan. Nulis-nulisan lah. Skrip nulis. Skrip nulis. Tulis. Tapi kalau ngobrol perihal mendalam kayaknya belum di ranahnya dah. Ya mungkin kayak ya udah nulis aja gue gitu ya. Oke, aku kemarin denger Sepang MotoGP. Wah, Itu apa tuh? Sepang MotoGP adalah sebuah sirkuit yang di Malaysia. Bener sih. Benar kan? Iya. Kenapa bisa ke situ? Oke. Kenapa bisa ke situ? Menarik. Jadi FYI anjay, keren banget ya. Ini orang keren banget nih ngomongnya, emang bener-bener anak milenial zaman sekarang ya. Tapi nggak masalah kalau kita ngomong brand lain di Ya luar nggak apa-apa, sini. it's okay. Di sini nggak ada sebuah larangan kok, it's okay. Asik. Tolong ya didengarkan brand yang disebut. Jadi saya tuh disupport oleh brand rokok bernama Jarum. Untuk berangkat ke Sepang Malaysia untuk nonton MotoGP. Seru nggak sih? Wah, seru banget tuh. Nah, jadi setiap daerah tuh ada 2 orang. Ada 2 orang nggak? Pertama itu anak komunitas. Harusnya dua-duanya anak komunitas motor. Namun karena Kenapa Dio gitu? Iya, kenapa saya perihal motor, nyuci motor juga jarang ya. Iya. Kenapa? Karena saya mungkin salah satu
binaan Jarum di Bangka. Oh, oke. Binaan Jarum komunitas. Itu berarti di sponsor ya? Disponsorin total kita 100%. Dia udah berapa lama Oh, dari sama Jarum? sama Jarum 2018. Itu awalnya juga buat video loh, buat film. Oh, film. Jadi kita buat film Jarum daerah Bangka lomba nasional gitu. Lomba nasional kita buat. Terus ternyata mereka mau ngajak kerjasama yang lebih panjang. Oke. Lebih panjang. Dan hingga sampai saat ini anjing bahasanya hingga sampai saat ini kayak lagu. Hingga sampai saat ini disupport kalau ada kita bikin film atau bikin video-video disupport rokok, budget gitu. Sampai kemarin kita disupport total 100% untuk berangkat ke Sepang cuma modal apa ya? Uang saku dah. Semuanya ditanggung, baju, rokok, Penginapan, transport, semuanya ya berarti? wah parah sih, parah. Cuma nonton doang? Nonton? Kalau saya ngonten, Oh, konten. kalau saya ngonten, Dibayar nggak kontennya? dibayar dengan perjalanan yang experience yang luar biasa. Oke. Anjing. Keren. Itu kemarin Arif Muhammad juga pergi kan? Nah jadi Ketemu nggak sih? kebetulan kalau saya ketemunya pas mau pulang di bandara. Mau pulang, oke. Tapi satu hari gitu. Maksudnya kayak sama harinya gitu. Sama. Jadi salah satu rider yang namanya Bestiani nomor 23 tuh Ducati. Itu disupport oleh beberapa brand Indonesia. Keren. Termasuk mereka itu kan BA-nya MS Glow ya. Nah, kita dibikin satu ruangan makan bareng gitu sama Arif Muhammad, Juragan 99. Marcel Widianto. Oh, keren. Kasus dia kemarin gimana? Janganlah, ngeri. Respect abangku. Oh, iya. Tadi dia, Bang, kasus kemarin dia apa gitu. Ngeri juga gitu kan. Oke, itu sama berarti. Ya, Harinya sama. harinya sama. Hari Tapi sama. Dio sendiri tuh sering bikin dokumentasi event tuh secara sukarela gitu ya, tanpa dibayar. Oke. Jadi sebenarnya aku yang sekarang ini dari proses-proses berapa tahun yang lalu. Jangan melihat hari ini, tapi melihat proses kemarin. Hari ini tuh seakan-akan bonus perjuangan gitu. Enak ya jadi Dio, filmnya menang, gitu. terus bikin karya-karya disupport banyak orang, diberangkatin orang. Tapi sebenarnya tuh proses 2016 sampai 2022 berapa tuh? 6 tahun. Nah, yang kita pikirkan itu prosesnya, Iya. jangan hasilnya. Kalau hasil itu bonus, kita belajar capek-capek, ranking 1. Ranking 1 tapi Euforianya sebentar kan? Iya, benar. Cuma sebentar, cuma detik itu dong ya udah. Ya, udah habis reward itu juara satu, kita harus ya. proses terus. Tapi kayak kan lo ada kayak potensi nih, kayak lo punya apa sih namanya kayak bisa gitu. Oke. Dan lu punya kelebihan buat video dan lu bisa. Tapi lu bikin tanpa dibayar dengan lu sukarela gitu, kayak udah gue pengen ngonten aja gitu. Itu yang terbesit dari pikiran lu tuh apa? Sebenarnya awal mula itu tertrigger sama tertrigger sama teman perihal anjir kok dia bisa, kenapa gua nggak bisa gitu. Kita satu daerah, anak daerah jangan sampai dikit-dikit tentang uang. Karena kan realistis juga kan remaja zaman iya sekarang. betul realistis. Kita butuh uang loh. Tapi kita sadar kita pakai apa gitu. Iya. Enggak. Ini baru tahu megang kamera, maaf ya, sorry to say lah. Baru tahu megang kamera, udah ngajarin orang yang berpengalaman gitu. Kita kan tahu nih baju di badan kita pakai apa. Nah, jadi kalaupun itu layak untuk tidak dibayar, ya anggap aja itu kita membeli pengalaman sih, membeli ilmu. Karena ilmu itu kan banyak tempat. Tujuan lu buat bikin konten itu apa? Ya kalau Buat portofolio doang atau? pertama memang happy. Oh emang hobi gitu ya? Emang hobi happy. Oh. Kayak gini Kak Naya. Hari ini kalau kita
ketemu lagi di esok hari belum tentu nuansanya kayak gini. Benar, karena setiap beda. momen itu, setiap detik itu adalah momen ya. Setiap detik adalah momen, ya mumpung bisa diabadikan ya kita abadikan gitu. Terus ternyata makin kesini kayaknya passion gue ini gitu. Oh. Makin berlanjut ternyata enak nyaman, gitu ya. enak lagi. Lagi. Makin kesini, oh kok dibayar ternyata kayak gini. Iya. Dan itu saya lahir juga dari teman-teman ya. Kenapa saya pengen buat video secara gratis awal-awalnya tuh karena saya lahir juga dari teman. Gue pikir kayak gini, saat gue butuh kalian, masa kalian nggak butuh saya? Timbal baliknya harus seperti itu. Iya, berarti Itu saat saya butuh kalian. Iya, gitu. iya. Jadi kalau butuh orang ya ada yang bantu gitu. Tapi misalnya nih kalau kita kan temen nih, Iya. terus gue bilang, dia bikin konten tentang gue dong, tapi nggak ada bayaran, lu mau nggak? Tergantung. Kayak gini. Tergantung apa tuh? Sekarang saya berpikir tergantung sekarang. Kalau dulu hajar. Kenapa? Apa karena lo udah punya karya atau gimana? Kayak gini. Kita harus proses itu kan naik terus ya. Iya. Proses terus naik terus. Kalaupun perihal itu dia itu dibantunya urgent atau enggak. Terus kita ngebantunya tuh mereka tuh punya uang atau enggak. Kita tahu dong. Iya, Kita tahu ngebedain orang yang butuh makan sama butuh kaya. benar. Nah, gitu. Ya tergantung makanya Tergantung aku harus orangnya berarti tergantung ya? orangnya. Oke, kalau gue gue udah kaya nih ya. Nah, ya udah. Kita ngobrol cuan. Oke. Tapi gue juga sering banget lihat kayak waktu demo kemarin lu bikin konten gitu. Ya. Itu buat apa gitu? Iya kan? Emang keresahan gitu ya. Terus juga sering kan band-band lokal gitu kan. Dia bikin Di Lampung kemarin. ya selalu ada Dio gitu kan. Yes, kemarin juga. Di mana-mana kalau ada event ada Dio lagi megang kamera tuh lagi nge-shoot Lagi gitu. prank ada. Semuanya ada mungkin. Terus di acara B2B yang mau saya main ada. Ada juga. Ya karena saya suka mengarsipkan momen saja. Oh, cuman untuk mengarsipkan saja ya. Mengarsipkan. Ya terus kalau kita yang demo kemarin omnibus ya. Yes. Ya, omnibus. Omnibus tiba-tiba sampai sekarang belum tentu kejadian lagi kan. Iya. Nah, itu aja sih. Mungkin ke depan terjadi tapi momennya beda. Tetap gitu. beda. Iya. Tetap beda. Hari ini sama besok tetap beda. Iya. Tapi penasaran juga sih Dio kenapa bisa ini suka sama fotografi, suka sama videografi itu awalnya gimana? Oke, menarik nih. Masa Kenapa? sih? Thank you loh. Iya. Awalnya kenapa suka? Karena pada dasarnya gue tuh Itu dari tahun berapa lo pegang kamera? kalau pegang ya, gaya-gaya pernah nggak sih gaya-gayaan di Sering sih, pegang kamera gimmick. seakan-akan tuh keren banget ya. Iya, gimmick. Itu dari SMP. Iya, kayak Kalau gitu. sekedar Terus foto, pegang ya. Apa sih namanya? Tutupnya tuh dipegang gini. Anjing gue pernah tuh. Gue pernah tuh kayak gini. Seakan-akan Kayak keren Canon banget tuh. gitu. Itu kalau sekedar pegang ya SMP megang. SMP megang. Sama dong, gue juga foto SMP tuh gini, megang Canon. SMA mulai mendalami megangnya. Oke. Itu berarti udah lama, udah dari SMA ya. Udah berapa tahun sih? Tapi SMA aku lari ke olahraga kak. Tapi tetep kan Enggak sempet total habis hilang. Pertama konten kapan? Kalau inget itu aku bikin komunitas di kampus 2016. Kampus dulu emang kuliah di mana? Di Atmaluhur. Maluhur. Atmaluhur Pangkal Pinang bikin komunitas Outlah Production namanya itu. Terus kita bikin komunitas di tahun 2016. Ya, apa itu jalan aja ngalur. Tiba-tiba ya sampai detik ini kayak gini. Sampainya terus bisa dari videografer. Sorry. Terus kenapa milih ke belakang layar ya? Iya. Pada dasarnya gue ini gini kak, komunikasinya kurang menurut pribadi. Tapi pede nggak tampil di depan kamera? Jujur aku nggak pede, nggak pede. Karena temen aja jadi dia pede. Mungkin lihat ya di detik awal sampai banyak gerak nih. Apa sih namanya kayak bingung kayak salting gitu ya? Oke, di belakang layar. Nggak pede karena di depan layar komunikasi yang agak ngaco ngobrolnya, makanya bikin di belakang layar. Karena belakang layar itu kan perihal naskah. Iya. Kalau kita yang menciptakan. Kalau saya bikin naskah, kalau bikin karya harus punya naskah. Karena mungkin kalau gue lupa nih, landasannya naskah.
gitu. Makanya agak sedikit PD bisa di-cut, bisa diulang-ulang. Kalau depan layar kalau argumen debat-debat, aku nyerah tuh. Nggak bisa ya? Habis energi. Emang dari cara komunikasinya juga kurang gitu ya? Kurang. Maksudnya kayak pribadi ya, Iya. tapi orang mandang terserah gimana. kalau ngobrol sih lancar, cuman kayak untuk nyusun kata-katanya tuh sulit ya, biar tertata gitu ya. Betul. Oke. Makanya mainnya ke naskah belakang layar. Seru nggak sih di belakang layar? Wah, seru banget. Kayak kita pernah satu project deh. Ya nggak sih? MNC, Astaga. Ya betul. gila sih. Lupa sih, parah. Nah, kan terlalu banyak job. Terlalu banyak. Iya, tapi gue pernah project juga dan pengalaman gue kerja sama dia ini, dia tuh kayak orangnya benar-benar bertanggung jawab sama, kayak emang ini fashion gue nih, gue mau. Sailu. Iya kan? Kayak dia benar-benar dari awal syuting sampai akhir tuh dia ada terus. Sama job desk dia tuh dia bertanggung jawab, kayak keren sih. Parah. Amin. Kemarin sukarela ya pasti. Karena ngobrol masalah rezeki ya, ngobrol masalah rezeki itu kita nggak tahu nih Iya. dari mana. Kadang kita ngobrol sama si A, ngobrol sama Kak Naya nih, tiba-tiba abang kameramen nih yang tiba-tiba yang ngasih rezekinya. Jadi ya udahlah, kerja itu tulus dan ikhlas saja. Kan sekarang lo udah di belakang layar nih. Itu dulu punya ini nggak sih, mentornya nggak sih? Wah, saya Sampai sekarang lo udah punya karya terus lo menang festival. Kan itu kan cuma harus butuh mentor kan. Kalau untuk orang-orang yang kayak gue yang baru belajar tuh butuh mentor gitu kan. Tapi lo sendiri punya mentor nggak sih dulu? kalau awal enggak. Berarti awal lo autodidak ya? Autodidak banget. Tapi selama proses dari awal sampai detik ini terus belajar. Karena kalau kita ngobrol perihal belajar film itu mahal banget. Iya. Satu semester juga, puluhan juta ya. Jadi karena kita yang penting niat aja dulu, mulai aja dulu, ya deketin banyak orang yang mengetahui tentang hal tersebut. Ajak ngobrol, ya perihal mereka suka atau nggak suka, bodo amat, yang penting kita ambil ilmunya kan. Tapi pernah ngambil ilmu dari orang yang sudah berpengalaman belum? Wah, ada. Banyak. Banyak. Pernah berarti ya? Itu berarti lo ada mentor, maksudnya kayak lo belajar dari orang. Enggak, ngomong masalah mentor itu harus sekolah menurut perspektif saya ya. Enggak, maksud gue kayak lo belajar dari orang gitu. Kalau otodidak kan emang lo belajar sendiri. Awalnya tuh nonton YouTube. Oh, nonton YouTube. Nonton YouTube. Dari orang juga itu YouTube. Bener. Iya, gak sih? Bener sih. Iya. Oh, berarti dari otodidak terus ketemu. Aku nggak pede masalah rambut aku pasti. Oke, nggak apa-apa. Nah, nggak cepmek lagi. Nggak cepmek lagi ya. Iya. Parah bener. Iya. Bentar. Oke lah ya. Udah oke kok. Dia overall oke, dari kalau ketemu di jalan juga oke. Kalau dari nomor jauh, rekening ke Om. kalau dari jauh lihat ini dia nih pasti tahu. Oke. Berarti lu dari autodidak terus kalau ada yang udah berpengalaman lu belajar dari mereka gitu. Ya, ngobrol. Seru ya? Gini Kak, apa ya? Salting. Sekedar informasi saja. Kalau kita mau mengambil ilmu ke seseorang, pada dasarnya kita jangan pelit ke orang. Bener, setuju. Iya. Jadi ya udahlah. Tapi lu ngerasa udah menguasai belum? Oh, belum lah. Belum ya? Apa yang belum lu kuasai? Banyak. Apa tuh contoh? Ya, ngomongin film, ngomongin video masih banyak lah perihal yang masih. Ya contohnya, contoh salah satu aja. Perihal apa nih? Film. Wah banyak Kak, jangan ngomongin film lah, terlalu luas. Ya kan salah satu terlalu doang. Insecure saya. Ya kan udah menang festival nih, mungkin itu jurinya tuh lagi sakit kan. Ya kan kita ngerasa lu udah punya karya, terus lu udah menang juga di mana-mana, ya pasti lu kayak udah menguasai gitu. Tapi lu merasa lu belum menguasai dan banyak banget yang harus lu pelajari. Contohnya apa? Masalah produksian, syutingan. Ya gitu-gitu boleh. Praproduksi kurang. Ngomongin masalah naskah masih ngaco. Masalah gambar masih ngaco. Tapi lu menang loh. Itu gimana ya? Mungkin jadi kita kemarin itu kan ke Surabaya ya. Itu yang apa tuh? Yang Kelam. Ciputra. Dan bentuknya kita submit. Ada 200-an film se-Indonesia.
Terus kita submit, ternyata kita diundang ke sana. Kupikir diundang itu karena ngasih anak daerah kali ya. Anak daerah. Ngasih anak daerah. Terus tiba-tiba menang. Mungkin aku berpikir gimana ya? Ya udahlah, jauh-jauh dari Bangka Belitung masa nggak bawa piala. Oh. Mungkin menurut saya kayak gitu. Terlepas orang nontonnya suka atau nggak suka. Tapi kalau kata orang sih ada yang anak Jakarta kalau misalnya gambarnya cakep nih, pengambilan cakep. Nah kalau perihal festival ya, sekedar informasi kalau untuk di film kita itu untuk menang di salah satu festival itu kan banyak faktor. Satu, faktor saingan. Kedua, faktor tema. Ketiga, faktor juri. Itu pakai vote nggak sih, nggak ya? Enggak. Vote-nya di juri aja gitu. Iya, di juri. Oke. Ya mungkin juri waktu di Ciputra kemarin memang taste-nya sama dengan film kita gitu. Mungkin seperti itu. Oke, jadi lu menang gitu gara itu. Bukan saya tapi teman-teman. Nah, lu pernah bikin karya? Ya. Butuh kru dong, pasti. Betul. Itu kayak kan kru kita kan orang Bangka tuh emang biasa awam untuk bikin film. Mungkin lu udah tahu basicnya atau lu udah mempelajari. Itu susah nggak sih kayak nge-build mereka kayak lo harus gini, lo harus gitu. Karena kan banyak nih kru ada yang DOP, ada yang produser, sutradara gitu-gitu. Terus ada yang megang lighting, ada yang megang stand mic gitu kan. Itu kan banyak tuh. Ya. Ada apa sih art director. Itu kan kayak susah banget ya. Dan cuma lo doang yang tahu nih. Tapi mereka mungkin ada yang belum paham tentang job desk mereka. Itu cara lo kayak ngebimbing mereka tuh sulit nggak sih waktu produksi? Sulit, benar-benar sulit sih. Sulit karena mereka belum paham gitu ya atau gimana? Karena kita sama-sama belum paham. Oh, sama-sama belum paham. Sama-sama belum paham. Oke, ini merendah terus ya. Merendah terus. Lah memang benar kan. Memang sama-sama belum paham jadi kita Iya. ya bikin pondasi bareng. Awalnya tuh Berarti barengan gitu. Cara saya nge-hire ya. Iya, cara lo. Cara saya nge-hire tuh mau bikin film nggak? Film apa? Ya udah bikin aja dulu. Berarti berawal dari gabut gitu. Berawal dari gabut, bener. Berawal dari gabut, serius. Aku tuh punya teman, dia orang Bangka, tapi sekarang sedang sekolah di Jogja. Siapa tuh? Rizky Putra? Nge-trigger awal tuh David. Oh, David. Kita pernah di tahun 2017 pernah bikin film. Pernah bikin film judulnya Wu, itu gagal karena anak-anak Aula Production tuh anak-anak Maluhur di tahun 2017, cek aja tuh di akun Instagram Aula Production, kita pernah bikin. Terus pernah ada genrenya thriller ya. Pembunuhan. Susah loh. Nah, terus di tahun itu kita bikin, tiba-tiba datanya korup. Udah syuting datanya korup. Terus ada salah satu orang ekstern, kita sewa alat untuk menggantung lah, karena ada adegan gantung diri dan pada saat itu pecah kepalanya gitu. Terus itu gimana cara bikinnya sih? CGI? Enggak. CGI. Lo udah mau ngasain? Di Bangka belum ada yang bisa CGI loh. Ada. Siapa tuh? Ada tuh. Ya? Lu nggak mau gitu? Lu nggak mau belajar? Fokus di penyutradaraan aja lah. Jangan editor nggak mau belajar CGI. terus korup ya, filenya korup. Kedua pusing nggak sih kalau file korup? Parah fatal sih filenya korup. Terus ada orang luar yang motoin adegan tersebut, terus dibikin isu, dibikin story, candaan, terus rame tuh sepangkal Pinang rame. Terus sosial media rame banget pas waktu itu rame. Terus ada kita minta klarifikasi sama akun-akun gede di sini, minta bahwa itu sedang syuting saja. Nah habis itu filenya hilang, bebannya naik, pusing. Ya dong, beban naik, orang nanya filmnya mana nih, buktinya mana. Iya. Nanti kalau dibilang menghayal nih orang nih gitu kan. Habis itu aku tahun setengah nggak berkarya sama sekali. Gara-gara itu doang? Gara-gara itu. Kenapa?
kenanya ke Mental. serius. Oh, trauma gitu ya? Traumatik. Traumatik banget. Kena PTSD berarti? Mungkin. Aku orangnya traumatik banget Oh kenanya. iya, ngerti. Tapi nggak tahu sih parah atau enggak. Mari kita cek. Oke. Aduh, itu kalau udah trauma, berarti 1,5 tahun stop bikin film. Terus Bikin apapun. konten semuanya. Apapun. Terus bisa bikin konten lagi? Karena trigger tadi. Ayo kita bikin film remake, awalnya remake. Kalau remake janganlah masih terngiang-ngiang dalam otak gitu. Tapi sekarang kalau bikin kayak gitu masih trauma nggak? Kelam itu hasil dari remake. Oh Film itu. Ya, Kelam yang kita menang di Ciputra itu hasil remake dari, bukan remake sih, triggernya remake. Habis itu ya udah ilangin judulnya WHO siapa. Kita kesampingkan itu, bukan kita buanglah itu, kita bikin film baru judulnya Kelam tapi genrenya masih sama, tentang pembunuhan. Jadi bikin baru dan hasilnya alhamdulillah diapresiasi di beberapa tempat. Dan sampai menang loh, berawal dari trauma ya. Dari trauma. Keren. Berawal dari gagal. Ya. Mulai. Punya project sendiri nggak sih Dio? Project gimana nih? Kayak maksudnya nama ini. Oh, My Item Project. Hah? My Item Project. Kalau pribadi enggak, kalau bareng teman-teman. PH. Belum sampai PH ya? Belum PH sih. Perkumpulan teman-teman nongkrong. My Item Project. Itu berapa orang? Berapa ya? Itu kita fleksibel aja sih, kalau yang mau gabung. Nggak ada gitu. strukturan. Terus itu udah bikin karya juga di situ? Kelam kita bawa nama My Item Project. Oke. Terus Orang Lum. Enggak, Orang Lum itu bawa nama olah production masih iya. kuliah. Habis itu kita film-film yang lain juga. Film apa ya? Ada yang bawa nama My Item Project. Kayak Sarang Mandi itu kolaborasi dari teman-teman. Tapi aku bawa nama My Item Project juga. Itu yang Sarang Mandi ini juga ya? Film tari itu. Tari juga. Film tari. Alhamdulillah diapresiasi di Kepri kita. Itu menang festival juga? Festival film tari. Nah, di Kepri, terus Kelam, terus tentang kebudayaan juga. Rasa lo gimana sih, kayak gue udah menang banyak festival, terus yang lo rasain apa sekarang? Bangga nggak sama diri lo sendiri? Bangga paling 20% ya, 80%-nya beban. Kenapa beban? Kok beban? Aneh. Ya, kalau gue mah sombong, udah ada karya di gue gitu. Setiap orang kan beda-beda ya. Iya. Setiap orang beda-beda. Kalau lebih ke gue sih Kak, beban otomatis kita harus upgrade terus lah. Yes, benar. Harus berkarya terus. Kita harus berkarya terus. Ya, selagi masih bisa bernapas, anjay. Gila keren. Harus berkarya terus. Karena kalau kita udah meninggal, kalau kita tanpa karya cuma nama, cuma dindisan. Ya. Ya nggak sih? Kalau ya kita ninggalin karya, setidaknya tuh peninggalan bapak aku dulu. Aku berpikirnya kayak gitu Kak. Karena ya kalau aku berpikir kayak gini, kalau aku meninggal nanti, apa yang harus aku kasih ke adik-adik, anak nanti? Setidaknya karya, setidaknya mereka harus bangga lah. Punya bapak kayak. Oke, iya. Jangan ibu boleh di komen di bawah. Bercanda. Tapi jadi mostly dari bang rata-rata kan film-film apa kan ngangkat daerah banget gitu kan. Apakah memang concern abang ke daerah, ataukah memang sebenarnya Bangka Belitung kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu. Kayak pertama Kelam itu ngangkat timah kan. Terus Sarang Mandi kalau nggak salah tuh kayak orang-orang udah jarang tadi. Apakah memang seorang dia itu memandang Bangka Belitung ternyata banyak isu ya, atau gimana? Kita berkarya itu kan cara yang terdekat ya. Jangan, kalau perspektif saya. Mana perspektif? Kalau ketika bakery saya bikin karya itu yang terdekat saja. Ya. Kalau kita mau bikin isu-isunya tentang politik, mungkin Ditangkap se-Indonesia ditangkap dia. Ya, kalau ya kenapa kita bikin tentang Kelam, isunya isu tentang pembunuhan di tambang timah, ya pada dasarnya Bangka Belitung bakal jadi bom waktu menurut saya. Iya.
Karena mungkin juga siapa lagi yang bawa daerah kalau bukan kita gitu ya. Senior saya di perfilman itu kan rata-rata bikin filmnya tentang tambang timah. Tapi bukan mengikuti ya, karena isu terdekat itu. Kalau kita nggak nyuarain ya siapa? Kita berkarya kan pengen menyuarakan sesuatu keresahan kita sih pada dasarnya. Iya. Ya, misal keresahan kita A, ya sampaikan keresahan tentang A. Jadi keresahannya tentang itu. Terus sarang mandi itu keresahannya tentang, aku sempet jalan-jalan nih Kak Naya, kerja keliling Bangka Selatan. Terus aku lihat masih ada beberapa desa yang ibu-ibu, anak muda yang mandi di pinggir-pinggir, ya. Gitu ya. Iya, seru loh. Seru. Iya. Tapi diliatin orang gitu. yang tua-tua ya, Iya, yang muda, yang seumuran kita nggak mau lagi. Itu kenapa yang kayak gitu? Kenapa dihilangkan? Sebenarnya ada pro kontra sih terhadap setiap kejadian itu, pasti ada pro kontra. Kalau saya sih kenapa hilang? Sedangkan kita enak loh nuansa-nuansa mandi-mandi di pinggir. Iya, seru loh. Gitu. Ya udah bikin, terus nyampain kolaborasi sama anak-anak tari. Apresiasi, kebetulan ada festival film tari. Ya udah kita submit, ternyata diapresiasi juga di Kepri tadi. Itu sih. Makanya mulai aja dulu. Penasaran sama orang Lum. Berarti itu kan suku ya? Suku nggak sih? Apa Bisa ya? dibilang. Iya. Iya kan suku orang Lum. Berarti Bang Dio riset Iya, riset. ke sana langsung. Iya dong. Seru nggak sih? Kita bikin- Pengalaman dong. Kita bikin karya itu kan harus riset ya, Iya, observasi. Aku mau datang ke sini juga, aku riset tentang ini, tentang plat band, ngobrolnya gimana, tentang. Makanya kalau karya tanpa riset mungkin bisa. Apalagi kalau bawa daerah tuh lumayan Bebannya- sulit ya. bebannya Iya, berat. beban. Bebannya Karena berat, ya. kalau di film itu kan harus ada bumbu-bumbu kan biar itu fantastik gitu kan. Tapi kalau untuk mengangkat suatu daerah kalau dibumbu-bumbuin tuh mungkin orang masyarakat di situ kurang terima gitu ya. Ya karena di Orang Lum kemarin itu kita bikin dokumenter. Dokumenter itu kan fakta ya. Iya, fakta. Harus tentang menyampaikan, mencari fakta, mencari mereka. Orang Lum data-data. itu di mana sih? Kalau yang saya temui data, kalaupun salah saya mohon maaf nih kepada Tengku Said Deki sebagai pelaku riset, apa sih namanya, peneliti Ya. yang udah lama. Dia tuh bukan perihal Mapur yang kita tahu kan Mapur ya. Perihal Mapur bukan. Ini Orang Lum itu suatu perkumpulan orang yang masih menganut kepercayaan mereka. Kenapa diambil dari Orang Lum? Orang ya orang. Lum itu belum mempercayai suatu agama. Agnostik lah. Iya. Itu sebuah budaya berarti ya. Kearifan lokal. Kearifan budaya. lokal ya budaya. Terus yang baru-baru ini ada ini ya, small talk. Small talk di Ciputra ya? Ya, tahun 2022 baru-baru ini. Small talk yang mana ya? Ciputra. Ciputra. Oke. Itu ngobrolin perihal film kelam. Jadi kalau kita di festival film itu habis ditonton, kita kan screening film nih. Iya, screening. Bedah karya. Jadi habis ditonton kita ngobrol sama orang-orang kayak gini, ada orang tanya jawab. Iya. Kira-kira kenapa sih bikin filmnya kayak gini? Apa tujuannya? Deg-degan nggak? Berarti banyak orang tuh. Deg-degan banget. Anak Orang yang paham tentang film. orang yang lebih senior dari kita Lebih senior, gitu. yang sekolah. Ya kalau kita kan otodidak ya. Kita Ciputra film ya Bang? Maksudnya fakultas orang yang film gitu, belajar film nggak sih? ada fakultas. Adanya. Bukan film, komunikasi. Oh, di kafe di gitu ya? kafe Ya, ya. Komunikasi, tapi yang datang itu kan para Iya. sineas-sineas, para pembuat film yang masuk berapa film kalau itu nggak salah. Nah itu kita ngobrol kan mereka paham tentang apa yang kita maksud. Iya. Nah kayak gitu. Apalagi waktu itu ngobrol sama Riri Riza, itu deg-degan banget tuh Gila. ngobrol sama. Terus agak susah karena mereka mewajibkan masker. Sedangkan di Bangka Belitung itu kan Iya. perihal Yes. masker. Simbolis Maskernya saja. mana? Oke. Ini ngobrolnya agak ngap.
campur deg-degan. Deg-degan, terus orangnya banyak ya? Banyak. Di situ tapi Anxiety gak sih? Parah ya? pokoknya tuh, dan di sana banyak para filmmaker yang gede-gede, lumayan gede. Iya, udah punya production house juga gitu. Kayak Bang Robi Artanto itu yang sutradara Jakarta Pribadi. Itu langsung ketemu dan akhirnya sampai sekarang kita follow-followan di IG, dem-deman. Keren nih. Karena relasi di sana itu sangat luas. Bang. Enak. Dan saya salut sama orang-orang yang di sana yang prosesnya ilmunya udah gede-gede tapi attitude-nya tuh masih merendah semua. Kadang saya waktu awal ke sana tuh anjir ternyata gua nggak ada apa-apanya, sampah gitu. Kalian lihat, wah karyanya menang sih. Karya Dio gini gitu ya. Tapi ternyata sampah, nggak ada apa-apanya. Orang-orang tuh lebih gila. otaknya lebih liar gitu ya. Otaknya lebih liar. Lebih detail juga. Ada adegan yang menarik nih. Adegan di salah satu yang masuk nominasi adegannya. Kalau di luar itu biasa, tapi kemungkinan kalau di Bangka agak gimana kayak agak kurang tabu ya. Agak tabu perihal ya mungkin kita banyak faktor ya unsur kita kan rumpun Melayu kan. Yang mungkin masih menganut tentang Melayunya. Ada dialog yang Mas kata si cowoknya tuh masakan kamu nggak enak, kata si cewek ngewek kamu nggak enak. Seadegan itu, segila itu. Iya parah sih. Kalau di sini mah mungkin kayak apa sih ini nggak bisa apa nih sih? diginiin Film nih apa gitu kan. sih? Iya. Nah, terus mereka walaupun udah gede kayak sekelas gila sutradara Jakarta versi saya pribadi. Itu filmnya keren banget sih jujur. Wulan Guritno yang didirect oleh si Bang Robi, tapi dia tuh ngerangkul kita anak-anak daerah, ngerangkul ngomong, oh ya kerennya film kalian, aku boleh nonton nggak? Dia ngasih workshop waktu itu, bukan juri. Aku kasih linknya, dikasih masukan. Pengennya kan kayak gitu. Iya. Kita kan jadi prosesnya hidup. Itu yang menurut aku tuh di luar tuh keren-keren, saling support, enggak tapi saling kan respect juga ya. Wah, respect banget tuh. Parah ya, keren. Terus kemarin terakhir ada ini ya, apa namanya, video klip. Oh, oke. Video klip itu beda kan kalau direct film sama video klip tuh beda kan? Harusnya beda. Tapi lu samain gitu. Memang beda karena film berat. Ngomongin film itu berat banget, banyak faktor. Kita harus nyiapin A, B, C, Sedangkan video klip polanya sama, polanya 11-12 lah. Tapi krunya makin dikit, setidaknya kita udah tahu. Skripnya mungkin dari lagu kali ya? Landasan. Iya, dari landasan. Durasi dikit. Oke. Lebih suka bikin, ini jujur ya, to be honest, lebih suka bikin film atau video klip? Oke. Kalau suka atau nggak suka ya, aku kasih rincian dikit lah. Kalau film, kalau produksiannya sama-sama suka, capek-capeknya tuh sama-sama suka bikin tapi film. lebih prefer kemana ya? Lebih suka kemana? Aku tuh pengennya tuh fokus ke film sebenarnya. Film. Karena film itu nanti ada award-nya penghargaannya sebagai euforia saja sih sebenarnya. Portofolio kita juga. Tapi di video klip ada juga award, tapi nggak serame di film. Ya. Nah, terus kalau di video klip lebih mudah dibanding film. Wah, capek bikin. Itu video klip kemarin yang nonton udah banyak? Nggak ngecek lagi tuh berapa. Terakhir berapa yang dicek terakhir berapa? Berapa ya? 1000-an kali. Mungkin sekarang udah lebih banyak gitu ya. Karena video klip itu kan yang agak ribetnya tuh menggabungkan dua rumah jadi iya, satu. kayak video sama lagunya gitu ya. Yang punya lagu itu kan punya rumah sendiri nih. Ya kan? Yang direct kita punya sendiri. Gabungin itu yang agak susah. Ya kayak apalagi jangankan itu deh, kita sebagai teman terus kayak beli yang ini enak, itu kan udah perbedaan pendapat gitu ya. Nah, itu yang mempersatukannya yang sulit. Iya. Terus kalau Gildak lu lebih suka yang mana? Anjir, keren banget deh. Kalau Gildak lu lebih suka yang mana? Kan saya belum coba, mungkin saya buka. Boleh dicoba boleh kan? Dimakan? Ya, kita dapat ini Gildak hari ini guys. Nah,
For your information juga, ini Gildak bakal buka di Jalan Koba. Ini kan ada di mana alamatnya, di Kampak ya, di Kampak. Terus nanti bakal buka cabang di Jalan Koba, daerah sini. Tapi tunggu infonya aja ya, nanti cek aja di Instagram Gildak. Oke, hari ini kita dapat Gildak. Terima kasih Gildak. Yuhu, Gildak, thank you. Kamu membuat saya kenyang hari ini. Ya. Nah, ini kayak chicken skin. Nah, itu odeng. Odeng apa odeng? Odeng. Odeng itu kayak emang ini makanan Korea sih. Enak gak? Gila Gildak. Endorse kayak gitu ya? Gimmick. Selebgram kayak gitu ya? For all gimana rasanya? Enak. Enak. Lu suka? Suka. Pernah Apalagi makan Korea gak sih? sushi itu Korea bukan? Jepang. Samyang ya, Samyang. Mie samyang. Iya. Kurang enak. Oh, itu pedes sih. Ini Indomie lah. Karena makan Indonesia tuh lebih enak, tapi ini tuh kayaknya di mix dengan bumbu Indonesia juga. Jadi kayak diterima gitu sama Korea lidah ya? Indonesia ya. Ini chicken skin. Chicken skin. Kulit ayam, crispy. Oke. Oke. Makasih Gildak, gaul and funky. Sering-sering dong. Sering-sering dong. Oke. Tapi pengen nanya sih Bang, kayak lo tertarik nggak pengen bikin film bioskop yang ditayangin di bioskop? Ada ketertarikan nggak? Ada dong. Bakal kesana nggak nanti arahnya? Layar lebar berarti ya? Layar lebar. Bismillah lah, semoga kalaupun ada rezeki, ada waktu, pengen. Tapi sekarang kayaknya fokus di video klip aja lah, main pelan-pelan. Pelan-pelan. Iya, ya. Ternyata peluangnya gede. Sambil kerja juga kan Dio ya? Kerja. Makanya ini belepotan enggak sih? Enggak kan? Sih sebenarnya. Oke. Karena saya suka denger musik, kumpul sama anak-anak musik. Jadi bahan bakarnya ada. Ya. Oke. Support gitu. Dia nulis juga berarti ya? Nulis video klip yang saya buat tuh video klip seakan-akan banyak bener ya, padahal Iya. baru dikit. Video klip yang saya buat tuh Udah berapa sih? pengen harus ada cerita. Oh, jadi ada pesan yang disampaikan juga Cerita. gitu ya? Harus ada, ya betul, harus ada cerita, jangan hanya sekedar ya nyanyi agak kurang. Tapi kan setiap Oke. orang kan beda-beda ya. Oke, aku juga mau kasih info nih Dio. Kan Apa tuh? kita seorang penulis ya. Kita kalau nulis tuh butuh inspirasi gitu kan. Sambil Kartika Bakery. Nah, aku Bener. nanti nanti aja kita coba di belakang kamera mungkin ya. Ya. Jadi ini Kartika Bakery yang udah ada 5 cabang. Wih, keren Ya. Kartika Bakery. Yes. Jauh. Oke. Saya suka roti. Sambil nulis suka juga enak kali ya. Kartika Bakery juga. Oke. Aduh, gue seneng banget hari ini Bang Dio datang, udah terima kasih banget udah mau datang. Karena ini orang lumayan senior gue gitu, dan gue cuma orang yang amatir seorang penulis gitu. Terus melihat Bang Dio yang udah banyak karya, terus banyak menang festival, karyanya itu nyata gitu. Dan aku kayak wow, keren sih. Aku belum bisa seperti beliau gitu kan. Oke, thank you Bang Dio. Boleh minta tepuk tangannya semuanya untuk Bang Dio. Ke depan bakal ngapain? Yes, ke depan bakal ngapain? Kita bakal garap video klip band lokal juga yang lumayan gede di Bangka. Yes, Udah, aduh sekarang. keren banget. Bukan. Bentar lagi bakal rilis kan? Enggak, kita bakal garap video klip Hosayati. Ya, Hosayati. aduh, gila, keren Setelah, sih. Aduh. 2 hari lagi lah. Itu Tonton di, coba kita lihat apa sih, kayak kita cek di Instagramnya Bang Dio. Boleh disebut Instagramnya apa? Instagram dio_andika_p. Nanti kita bakal Jangan tulis di di-blok. description. Oke, Pims. Thank you for watching. Bersama aku Inaya pamit undur diri. Jangan lupa nonton perspektif yang lainnya. Thank you. Makasih Gildak dan Kakak Bakery. Perspektif.